Gua capek mas, gua udah gak kuat. Tapi sebisa mungkin gua bakal jaga kalian semua, ucap Irwan dengan nada lemas. Kalimat yang keluar dari Irwan seperti menghujam dada. Apa mungkin Irwan pun tak selamat? Pikirku berkecamuk. Air mataku pun tak terasa menetes. Kalian semua pulang saja. Gua udah gak kuat bawa Robi. Cepat pulang sebelum terlambat. Lanjutnya dengan nafas yang masih tak beraturan. Gua gak bakal ninggalin siapapun di sini, Wan. Jangankan keadaan hidup, keadaan gak bernyawa pun lu bakal gua bawa pulang. Ucapku sembari tak bisa menahan isak tangis. Semua wajah tertuju pada Irwan, kecuali Robi. Ia tetap memasang wajah penuh amarah. Mengingat semua runtutan kejadian ketika di puncak gunung, aku teringat dengan kujang yang diberikan raja. Tak pikir panjang, ku ambil kujang itu di saku belakang celanaku. Kemudian ku tunjukkan pada Irwan, karena sesuai petua yang raja berikan padaku. Dengan izin yang maha kuasa, cindera mata itu dapat menyelamatkan kami. Lu dapat dari mana? Tanya Irwan sedikit terkejut. Dari raja, jawabku singkat. Irwan terdiam, pandangannya tak terlepas dari kujang yang kutunjukkan. Sepertinya ia memahami apa yang kuucapkan. Dengan lemas, tangan Irwan berusaha meraih kujang yang kugenggam. Karena memang aku merasa itu bukan hakku, maka aku memberikannya. Tapi hanya beberapa detik Irwan menggenggam kujang itu, ia muntah. Barang ini gak mau ada di tangan gua, lu aja yang pegang, ucapnya sembari menahan sakit, lalu mengembalikan kujang itu kepadaku. Belum juga rasa heranku habis akan pernyataan Irwan. Aku kembali dikagetkan oleh Dian. Dia mendadak berperilaku aneh, seperti seorang yang gagah dan berwibawa. Matanya pun kosong. Ia kerasukan, entah oleh siapa. Kamu, dia menunjuk Robi. Kamu gak akan selamat, ucapnya tegas kepada Robi. Saya gak takut sama kalian semua. Bilang sama raja penduduk gunung ini kalau saya bakalan bunuh dia, tegas Robi dengan amarahnya. Kami masih bereaksi sama, pasrah dengan apa yang Robi lakukan. Tak ada yang bisa mencegahnya lagi. Baiklah, tadinya raja sudah memaafkanmu karena melihat temanmu yang satu ini. Dian menunjukku. Lah, kenapa aku? Bukannya selama ini Irwan yang berjibaku berusaha menyelamatkan kami semua? Kenapa harus aku? Sampaikan kepada raja kalian, temui saya tantang dia, saya akan bunuh dia, ucap Robi masih dengan amarahnya. Urat-urat marah matanya mulai mendominasi. Seketika Dian terkulai lemas. Rudi menghampiri lalu membopong tubuhnya mendekati kerumunan. Sementara Robi masih terlihat berdecak kesal. Kami sedikit tak memperdulikannya. Bukan tak peduli, hanya sedikit tidak mau terbawa sulutan api emosinya. Tiba-tiba, tanpa perintah, Robi pun menghampiri kami yang fokus pada Irwan dan Dian. Hari pun sudah berganti malam. Perjalanan yang semula aku pikirkan sebentar saja, ternyata memakan waktu yang cukup lama. Kami belum juga sampai di pemukiman warga. Namun di balik itu semua aku bersyukur karena pergantian waktu begitu terasa, tidak seperti apa yang kualami ketika mendaki. Kami pun kembali mendirikan tenda. Tidak memungkinkan rasanya untuk melanjutkan perjalanan. Irwan masih tak berdaya. Semoga saja semalam lagi cukup untuk memulihkan kondisinya, dan kami akan melanjutkan perjalanan esok pagi. Langit tak berawan, cahaya bintang terlihat berkilauan. Ku periksa jam tangan, ternyata sudah pukul 10 malam. Dian dan Irwan beristirahat di dalam tenda. Robi dengan gelagat yang masih menyimpan amarah hanya duduk di samping tenda. Sementara aku, Feby dan Rudi sibuk mencari kayu bakar untuk api unggun.
Beberapa saat setelah kayu bakar dikumpulkan dan api unggun dinyalakan, kami memasak sisa perbekalan yang ada. 3 bungkus mie instan menemani malam kami. "Rob," tegurku pada Robi untuk mengajaknya makan. Dengan sungkan Robi menghampiri. Kami pun makan bersama. Rasa kenyang tak dapat kurasakan. Tak apa, yang penting perut ini sudah terganjal makanan. Malam semakin larut. Kami memutuskan untuk memasuki tenda masing-masing lalu beristirahat. Kini jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Rasa kantuk belum juga datang. Sementara semua temanku sudah tertidur lelap. Dari luar tenda pun hanya terdengar suara sahutan binatang malam. Aku merasa sendirian. Karena merasa kesepian, aku keluar tenda sekedar untuk duduk diam menatap api unggun. Sekalian, aku juga ingin merasakan suasana malam terakhirku berada di gunung ini. "Sepi banget, dengerin lagu enak kali ya," gumamku. Lantas ku ambil ponsel untuk menyalakan lagu salah satu ustadz favoritku, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Semula niatku ingin memainkan lagunya yang berjudul Bidadari Surga. Namun entah kenapa, nyanyian yang keluar dari ponselku adalah Kidung Ling Sirwangi. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku tahu faktanya, kidung ini bukanlah kidung horor atau pemanggil hantu. Akan tetapi tetap saja, karena mungkin sudah beberapa kali diputar untuk kepentingan intro atau soundtrack horor, maka kesan horor dari setiap nadanya pun sangat terasa olehku. "Sial, kok jadi lagu kayak gini sih? Padahal di HP gua nggak ada lagu Ling Sirwangi," kesalku sembari mematikannya. Lalu tiba-tiba, "Mas, tolong mas." Belum juga selesai kumasukkan ponsel ke dalam saku jaket, aku dikagetkan dengan suara seseorang meminta tolong. Suaranya ku kenal betul. Itu adalah suara Robi. Keadaan malam hanya diterangi oleh pijar dari api unggun dan sedikit cahaya bulan yang masuk ke sela-sela pepohonan. Dengan panik, aku beranjak dan kembali mengeluarkan ponsel. Dengan cahaya flashnya, aku mencari sumber suara. Suaranya tak mungkin dari dalam tenda. Sumbernya seperti dekat berada di area belakang tenda. "Mas, tolong." Suara Robi semakin keras terdengar, semakin memekik dan memilukan. Aku menelusuri pijakan tanah yang diselimuti dedaunan kering. Ku cari tempat Robi berada. Astaga Robi! Aku dibuat terkejut ketika cahaya senter ponselku mengenai tubuh Robi. Robi sudah dalam keadaan tak berdaya. Lehernya diikat. Kedua tangannya digenggam erat oleh 2 orang berbadan kekar di samping kanan dan kirinya. Ia hanya mengenakan celana dalam. Wajah Robi sudah berlumuran darah. Tubuhnya sudah banyak bekas cambukan. Melihat keterpurukan Robi, entah kenapa kakiku seakan terpaku. Aku hanya bisa berdiri mematung beberapa meter di hadapannya. "Pak, sudah pak. Kasihan teman saya," ucapku memelas kepada kedua orang berbadan kekar yang terus-menerus menyiksa Robi. Tak terasa, air mataku berlinang. Aku tak kuasa melihat sahabatku diperlakukan bengis. "Sakit mas." Robi merengek. Robi mengerang. Kakiku tetap saja terasa berat. Aku seperti dipaksa menyaksikan aksi penyiksaan Robi. "Maafin gua mas. Tolong bilangin sama orang tua gua," ucap Robi sembari menahan kesakitan. Tanpa ampun 2 orang kekar di samping Robi menyambungnya lagi. Seketika terdengar erangan yang memilukan. Robi sudah tidak berdaya. "Irwan, maafin gua." Itulah kata-kata terakhir yang ku dengar dari mulut Robi.
namun dua orang kekar itu masih saja menyiksanya. Ah! Teriakku tak kuasa menahan kesedihan. Aku tertunduk. Mataku tak kuasa lagi melihat kekejian yang diterima Robi. Tak lama aku mendengar gemuruh langkah dari arah belakangku. Salah satu dari mereka menempuk bahuku. "Lu kenapa nangis di sini? Kayak orang gila aja," Irwan menegurku. "Robi, Wan, dia disiksa," keluhku sambil menuju ke arah di mana Robi diperlakukan secara tidak manusiawi. "Apaan? Lu halu kali, Mas. Si Robi ada di tenda lagi tidur," terangnya. Robi!" teriakku ke arah tenda. "Apaan sih lu, Mas? Ganggu gua tidur aja," keluh Feby. Ia keluar tenda dengan payah, matanya sembab. "Robi mana?" tanya aku tergesa. Robi," gelagat Feby keheranan. Ia memutar badannya lalu masuk kembali ke dalam tenda. Tak bisa menahan kepanikan, aku ikut memeriksa keberadaan Robi di dalam tenda. Namun, Robi benar-benar menghilang. "Gak ada, Wan," keluhku. Keringat dingin mulai membasahi tubuh. Aku benar-benar khawatir kejadian yang aku lihat sebelumnya benar-benar terjadi. "Gimana kalau kejadian yang barusan gue lihat itu beneran, Wan?" "Kejadian apaan?" tanya Feby. Namun aku tak menjawabnya. Rudi dan Dian pun tak membantu menjawab. Irwan tak menggubrisku dengan kata-kata. Ia hanya memejamkan mata lalu menundukkan kepalanya secara pelan. Sedikit dapat kupastikan, keningnya mengkerut dan mulutnya mendesis, terus membacakan kalimat-kalimat suci. Tiba-tiba, "Astagfirullah," desis Irwan. Kalimat istighfar yang keluar dari mulutnya memukul keras jantungku. Mataku ikut terbelalak. Aku yakin bahwa Robi memang dalam keadaan bahaya. "Astagfirullah, kembalikan teman kami," Irwan berdesis lagi. "Wan, kenapa, Wan?" Aku menggoyahkan konsentrasinya. Irwan pun membuka mata. Pandangannya tajam lurus ke depan. "Kita turun sekarang juga," ucap Irwan. "Tapi Robi gimana, Wan?" ketusku. "Terlalu bahaya," jawabnya. "Kita naik bareng, turun juga bareng, Wan," seruku meninggi. "Siapa tahu di jalan turun Robi ketemu," Irwan berkata dengan yakin. "Lu yakin?" "Insya Allah," singkatnya. Melihat keyakinan Irwan sedikit menurunkan keegoisanku untuk tetap mencari Robi sampai dapat. Dengan cepat kami bergegas merapikan semua logistik untuk dimasukkan ke dalam carrier. Kami akan segera menuruni gunung ini. Tak lupa api unggun kami matikan. Jalanan tidak terlalu terjal, namun kami tetap harus berhati-hati melangkah. Walaupun dilanda kepanikan, kami harus tetap waspada. Aku tidak ingin korban bertambah karena sebuah kecerobohan. Semakin jauh kami melangkah, semakin dekat pula kami ke kaki gunung. Dan di area ini aku mendapati sesuatu yang tak pernah aku jumpai sebelumnya. Akalku pun tak sanggup menerimanya. Di tengah perjalanan kami dikejutkan dengan suara hentakan kaki berat dari balik semak-semak. Aku khawatir itu adalah sosok genderuwo yang akan menerkam. Karena khawatir, maka aku pun beberapa kali meminta bantuan kepada Irwan. "Kita periksa aja, gak usah takut," ucap Irwan. Kami melangkah mengendap mendekati semak. Ketika akan sampai dan tanganku akan menyentuh dedaunannya, sesuatu yang besar melompat dari baliknya. Sontak kami terkejut dan hampir berhamburan. Makhluk yang keluar itu bukanlah genderuwo, melainkan seekor hewan semacam kuda. Dan makhluk itu kini tengah berdiri di sekeliling kami. Ukurannya tak lazim, bayangannya besar sekali. Aku menangkap ada yang aneh.
Terdengar suara rintihan dari arah makhluk itu. Kuarahkan cahaya headlamp mengenai perawakannya. Aku ingin memastikannya sekali lagi. Namun, astaga, Robby! Aku terperangah dibuatnya. Ternyata makhluk tadi memanglah kuda, namun hanyalah setengah badan. Sedangkan dari bagian leher ke atas digantikan dengan Robby yang masih tak mengenakan apa-apa. Raut wajahnya terus meringis. Suara rintihan yang terdengar adalah rintihannya. Ketika aku akan mendekati, tubuh kudanya seakan mempunyai kendali penuh. Ia melarikan diri menembus semak-semak. Refleks, kakiku berlari mengejarnya, diikuti semua temanku sebelum kehilangan jejak. Pandangan dan pendengaranku kufokuskan kepada makhluk aneh itu. Namun, setelah beberapa semak kulewati, aku kehilangan jejaknya. Ku telusuri setiap sudut, tapi tetap tidak ditemukan. Nak, lagi mencari temannya. Suara laki-laki paruh baya menyapaku. Aku pun menoleh. Ternyata terdapat seorang kakek-kakek berdiri tak jauh dariku. Kakek itu bukanlah kakek Jalil. Aku tak mengenalinya. Iya Ki, kami nyari teman kami yang hilang. Jawabku disertai hembusan nafas tak beraturan. Ayo ikut Aki ke rumah, ucapnya. Robby ada sama Aki, tanyaku. Namun Aki tak menjawab. Lelaki parubaya itu menuntun kami membelah semak belukar, lalu masuk kembali ke jalan setapak. Wan, ini yang lu maksud tadi. Kita lihat aja, singkat Irwan. 1 jam sudah kami mengikuti Aki. Di balik sebuah pohon besar, kami disambut sebuah gubuk tanpa penerangan. Dengan tergesa aku sedikit berlari menyusul Aki di depan. Ini rumah Aki, tanyaku. Aki hanya mengangguk sambil tersenyum. Ini bukan pemukiman warga, melainkan di tengah hutan. Rumah Aki terbuat dari anyaman bambu atau di kalangan masyarakat Sunda sering disebut dengan bilik. Bagiku, kondisinya sudah tidak layak huni. Bahkan sampai-sampai Aki harus sedikit mengangkat pintu rumah terlebih dahulu sebelum menggesernya. Setelah pintu ia dapat digeserkan, dengan disertai senyuman Aki mempersilahkan kami masuk. Bau kayu menyeruak seisi rumah. Dari sebuah ruangan pojok, bias cahaya lilin mengalihkan fokusku. Dari bayangannya, aku dapat melihat sebuah bayangan manusia yang tengah berbaring. Tanpa pikir panjang, aku segera menghampirinya. Semua temanku pun mengikutiku dari belakang. Robby! Benar dugaanku. Bayangan manusia itu ternyata adalah bayangan Robby. Ia terbaring. Kondisinya sudah memprihatinkan, penuh luka dan darah. Ki, teman saya kenapa? Air mataku menderas. Aki menemukan dia di jurang. Aki tidak tega, makanya Aki bawa, jawab Aki. Irwan bergegas menyelundup masuk ke dalam kamar. Irwan memeriksa nafas Robby. Tapi masih hidup kan Ki? Ikhlaskan saja. Aki hanya bisa bawa jasadnya, ujar Aki. Pernyataannya membuatku terpukul. Kulihat Irwan pun beberapa kali memegangi keningnya sendiri. Semua ikut menangisi Robby. Kalian bermalam di sini saja. Besok pagi baru pulang. Aki akan antar. Bawa jasad teman kalian. Sampaikan salam hangat Aki kepada keluarganya. Tutup Aki. Baik Ki, saut Feby gelagapan. Malam ini adalah malam panjang. Aku akan tidur bersama jasad sahabatku Robby. Sekaligus ini adalah malam terakhirku melihat Robby yang sudah tak bernyawa. Tangisan membawaku ke dalam alam bawah sadar. Jujur, aku masih tidak rela dengan apa yang menimpa Robby. Namun apa daya, manusia hanya bisa berusaha. Tuhanlah yang menentukan. Dan aku yakin ketentuannya adalah mutlak.
dan sudah pasti yang terbaik. "Gua yang gendong Robi," ucap Dian. "Pagi ini kami akan segera meninggalkan rumah Aki, kemudian menyerahkan Robi kepada keluarganya untuk segera dimakamkan." Disertai kesedihan, perjalanan pun tak terasa. Aku melihat Dian pun seperti mempunyai tenaga tambahan untuk membawa Robi. Tibalah kami di sebuah persimpangan. Aki pun memberikan isyarat untuk segera berpisah. "Lain waktu main lagi ke sini. Jangan pernah takut. Dengan senang hati Aki akan menyambut kedatangan kalian." Senyuman tergurat darinya. Tugas kami belum selesai. Setelah bersalaman dengan Aki, dengan cepat kami menyusuri sisa jalur pendakian. Semenjak semua yang terjadi padaku di gunung ini, aku sedikit terbiasa dengan hal-hal aneh yang kujumpai. Sehingga ketika mengetahui Aki menghilang begitu saja pun, aku tidak terlalu terkejut seperti sebelumnya. Kali ini aku yang mengambil alih perjalanan. Aku memimpin teman-temanku berjalan. Titik fokusku kali ini adalah segera tiba di perkampungan, lalu menyerahkan Robi kepada keluarganya. Kebetulan sekali, rumahnya tak begitu jauh dari rumahku. Kami berjalan menyusuri perkampungan. Sepanjang jalan, aku tak melihat para tetangga yang biasanya saling bercengkrama di luar. Kemana mereka? Oh iya, mungkin saja mereka semua memang sedang asing di dalam rumah. Namun, apa semuanya begitu? Tak ingin menyelami prasangka buruk, aku tetap melanjutkan langkah. Di sebuah persimpangan jalan lainnya dari kejauhan, aku melihat kerumunan. Itu para tetanggaku. Ternyata mereka semua meninggalkan rumah hanya untuk mengerumuni sesuatu di dalam pos ronda. Kerumunan apa itu? Wajah mereka tampak dihinggapi rasa penasaran dan rasa cemas. Aku pun berlari mengejar menghampiri setiap wajah yang dirundung kebingungan. Tanpa bertanya, aku segera berlari masuk membelah kerumunan. Tapi anehnya aku bukan menyingkirkan mereka, melainkan aku menembusnya. Aku sudah seperti asap yang menembus setiap apa yang menghalangi. Ya Allah, kenapa ini? Gusarku seketika panik. Sesampainya di area dalam pos ronda, aku kembali dikagetkan dengan mataku yang menangkap satu tubuh terkulai lemas. Ya, itu aku. Seketika aku teringat kembali dengan kejadian yang menimpaku di puncak Gunung Raja. Tak hanya itu, ternyata tubuhku sudah dikelilingi oleh para sahabatku. Irwan, Feby, Dian dan Rudy sudah ada di sana. Mereka mengelilingi jasadku bersama ibuku juga adikku. Apa yang terjadi padaku? Tangisku tak tertahankan. Di dalam kesedihan, aku kembali merasakan angin kencang yang sama yang kurasakan ketika aku mengalami hal serupa di puncak gunung. Tiba-tiba saja semua menjadi gelap. "Bangun nak, ini ibu," rintih ibuku. Perlahan aku membuka mata. Ucapan syukur terdengar menggema di seisi ruangan, disertai tangis dari para sahabat dan anggota keluargaku. Dan ibu, dia memelukku erat. "Lu pingsan kok lama banget?" tanya Irwan. "Pingsan? Maksud lu?" tanyaku heran. "Lu gak sadarkan diri udah 4 hari mas," tegas Irwan. 4 hari? Apa maksudnya? 4 hari aku pingsan? Bukannya aku tetap bersama mereka ketika turun gunung? Apalagi hal mistis yang terjadi padaku sekarang? Tanggal berapa sekarang? Aku ingin memastikan perkataan Irwan. 3 Januari 2019, jawabnya. Petir seakan menyambar. Dadaku seperti dihentak sekeras mungkin oleh palu berukuran besar. Tak hanya menjawab dengan kata, Irwan pun memperlihatkan tanggal hari ini dari ponselnya. Benar, aku sadar
bahwa terakhir kali aku melihat jam di ponselku. Di sana tertera tanggal 31 Desember 2018. Aku tertunduk lesu. Setelah apa yang terjadi padaku, semuanya seperti cerita di dongeng-dongeng yang kerap ku dengar dari para sesepuh desa. "Robi mana?" tanyaku. Aku berharap Robi masih hidup. "Dia, jasadnya udah dibawa pulang," jawab Irwan dengan suara lemah. "Sorry, kita agak telat bawa lu," timpal Irwan. "Sebelum turun, kita ketemu kuncen gunung dulu. Kata dia, lu jangan dulu dibawa pulang," lanjutnya. "Maksud lu, kakek-kakek yang punya rumah gubuk di tengah hutan itu?" tanyaku. Irwan hanya menganggukkan kepala. "Itu artinya Aki bukanlah makhluk halus, melainkan manusia." Aku tak ingin memperpanjang segala prasangkaku. Di dalam kepalaku sudah berkecamuk dengan setiap kejadian yang menimpa sebelumnya. Aku ingin pulang. Gua mau pulang. "Nanti kita tunggu dulu Aki kuncen, baru kita pulang." Irwan menahanku. 1 jam lamanya kami menunggu. Para tetangga pun sudah mulai berhamburan. Beberapa masih berada bersama kami. Mereka masih penasaran dengan apa yang aku alami. Tak jauh dari arah kaki gunung, seorang lelaki parubaya berjalan ke arah pos ronda. Ya, itu adalah Aki, yang menurut Irwan adalah kuncen Gunung Raja. Aku beranjak menghampiri lalu mencium tangannya. "Aki," sapaku memasang wajah heran. "Iya," Aki membalas sapaanku dengan senyuman. Tangannya terangkat, kemudian tersampir di kepalaku. Ia mengelusnya lembut. "Pulang nak, jangan lupa mampir lagi ke rumah kakek," ucap Aki ramah. "Iya Ki, pasti saya main ke rumah Aki," jawabku disertai senyuman. Ibu dan adikku pun ikut menghampiri Aki, lalu mengucapkan banyak terima kasih padanya. Aku tahu perasaan seorang ibu sangatlah cemas jika melihat anaknya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pasti itu juga yang kini dirasakan oleh keluarga Robi, terutama ibunya. Di tepi jalan desa aku melihat bayang-bayang Robi. Ia melambaikan tangannya seolah mengucapkan kata selamat tinggal. Aku pun membalasnya. Aku pun memastikannya kepada Irwan. Namun Irwan hanya berkata, "Iya, sudah, gak perlu diomongin." "Kami pulang ya Ki," ucapku pamit. "Iya, hati-hati di jalan," ucapnya. Aku mencium tangannya, memberinya senyuman perpisahan. Singkat cerita, di pemakaman Robi, isak tangis tak dapat terbendung. Semua kejadian tak masuk akal yang berakhir tragis baru saja dialami oleh kami. Usai pemakaman, orang tua Robi mengumpulkan kami semua. Mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati karena tak ingin menyinggung perasaan orang tua Robi, aku menceritakan semuanya. Dan selesai aku bercerita, mereka menangis. Aku mengikuti prosesi dorong doa almarhum Robi hanya 2 hari. Karena aku harus kembali merantau melanjutkan kegiatanku sebagai karyawan. Di hari keberangkatanku, aku didatangi Robi. Ia berucap terima kasih padaku. Sebagai seorang sahabat, aku menerima rasa terima kasihnya. Dan tak lupa aku berpamitan dengannya. Di perjalanan menuju kota peraduan nasib, aku kembali mengalami hal di luar nalar tentang Robi. Di Lingkar Nagrek, ketika aku rehat sejenak dalam perjalanan, aku memutuskan untuk berhenti di salah satu warung kopi yang berjejeran di tepi jalan. Penjual warung kopi menyahutiku dengan berkata, "Temannya gak ikut ngopi, Kang?" Seketika aku melihat ke samping. Di sana sudah ada Robi, sahabatku. Dia tersenyum melepas padaku. Aku pun membalasnya semampuku. Karena jujur, hatiku masih hancur akan kehilangannya. Pandanganku terus tertuju padanya. Namun
Robby perlahan menjadi bayang-bayang sebelum akhirnya menghilang dari pandanganku untuk selamanya. Kepada sahabatku Robby, tenang di sana kawan. Meskipun hadirmu sudah tak berada menghiasi kami para sahabatmu, namun semua kenangan tetap terlukis jelas. Senyumanmu, candaanmu, dan gelak tawamu tak akan pernah kami lupakan selamanya. Dan aku janji, aku akan menjaga adik kesayanganmu. Ini semua demi satu kata, persahabatan. Oke teman-teman, cukup sekian kisah yang dapat saya ceritakan. Dan mohon doanya buat teman kita Robby agar tenang di alam sana. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.